Lalu kalau dikatakan bagaimana keberuntungan, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, Laits afqah min Malik illa ana ashabahu lam yaqumu bihi. Ini dia. Kenapa Imam Malik lebih terkenal dengan Laits ibnu Sa'ad? Karena Laits ibnu Sa'ad imam muhaddis dan dia sibuk berdagang. Meskipun imam dan sibuk berdagang, sambil berdagang dia menyebarkan ilmu hadis dan faqih. Maka terkumpul kedua kekuatan di mana dia mengajar dan mensuplai dari para pengajar. Seperti sekarang di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kita katakan terus terang, kita katakan kepada mereka yang di belakang layar, underground, di bawah tanah, banyak dari mereka yang menginfakkan harta-harta mereka meskipun tidak begitu besar, namun kita katakan jazahumullahu khaira. Maka dakwah ini bisa berjalan hampir sekitar 2 tahun ya kita di sini. Masjid ini 1,5 tahun. Maka berdakwah di masjid ini 1,5 tahun. Listrik terus menyala, tidak pernah suatu hari kenapa tidak ada dars, listrik mati, tidak ada. Dan begitu pun upload YouTube jalan terus. Kenapa itu kajian hari bla 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 kok tidak ada? Internet habis. Tidak. Alhamdulillah internet habis, beli lagi. Listrik habis, cas lagi. Dan santrinya alhamdulillah tidak ada yang perutnya keroncongan, karena keroncong haram. Ref juga haram. Ref haram, keroncong haram, dangdutan pun haram. Maka santri-santrinya tidak ada yang kelaparan. Maka kenapa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Mereka heran, kok bisa pondok gratis? Ustadznya makan apa? Ustadznya sakti. Nggak makan beras lagi. Makannya apa? Makannya tepung, terigu. Yang jelas ustadznya nggak dikasih makan, kok bisa hidup? Alhamdulillah ustadznya punya Allah. Nyebutnya Allah. Allah, tawakal Allah. Al-muhim, dakwah berjalan dikarenakan Allah telah berfirman, in tangsurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya, yang menolong agama ini dan menolong juga agamanya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan lebih menguatkan orang-orang yang menolong agama ini. Maka lihat orang-orang yang menolong agama Allah dengan langsung terjun mengajar, langsung terjun ke ma'had, atau di belakang layar menginfakkan tiap bulan dari uang-uangnya, alhamdulillah. Maka mereka dalam keadaan jaya raya, kaya raya. Semakin mereka menginfakkan untuk ma'had, semakin Allah memberikan rizki yang lapang. Karena ini sudah janji Allah. Dan banyak pendalilannya, namun saya mau menceritakan pendalilan nanti hilang dari permasalahan kita. Kembali kepada masalah Laits ibnu Sa'ad, dia seorang tajir. Sehingga dia menutupi dakwahnya dalam belajar mengajar dan memberikan hadiah-hadiah juga kepada pengajar yang lain, kepada Imam Malik. Maka Malik ibnu Anas, dari fadl Allah, Allah mempunyai, Allah berikan kepadanya ilmu dan mempunyai teman muhaddis, dai, pengajar yang baik. Maka kalau cari teman, carilah teman yang baik, yang kaya dan faqih, seperti Laits ibnu Sa'ad. Maka jangan cari teman yang malah menjegal kaki teman sendiri. Karena kalau lebih terkenal darinya, nanti murid-muridnya akan pada lari kepada dirinya. Karena nanti kalau tidak dijegal, dia semakin shining, semakin mengkilap, semakin membahana cahayanya. Semua orang nanti akan lari kepadanya. Tidak ada teman-teman yang baik, yang hasad dan iri dan dengki.
Maka Laits ibnu Sa'ad boro-boro hasad. Dia katakan kepada Imam Malik, Malik, kamu jangan bekerja. Dari senas fil masjid wa ana unfikuk. Maka aku akan memberikan infak kepada kamu. Infaknya tidak tanggung-tanggung, disebutkan di tarikh alfu dinar, 1000 dinar. 1 dinar, keping 1 dinar, kalau sekarang berapa digramkan, dia emas dinar, dirham perak. Maka di zaman dulu 1 keping dinar, sekarang itu beratnya sudah diberikan standar 4,5 gram. Berarti berapa juta di Indonesia? Kita anggap tukang emas sekarang nggak ada ya di sini tukang emas. 1 gram itu sekarang 1 juta mendekati. Kita anggap 1 juta. Berarti 4,5 gram berapa? 4,5 juta. Itu 1 keping. Diberikan kepada Imam Malik oleh Laits 1000 dinar. 1000 kali 4,5 juta berapa? 4.500.000. Lebih besar daripada gajinya dai-dai roja yang tampil di media sosial atau di YouTube atau di televisi. Iya, lebih mahal dan lebih berilmu dan terjauh dari membuat fitnah perempuan. Maka di zaman now, gara-gara dakwah roja, dulu para salafin yang jenggotnya sampai dada dan pakai kopiah dan celananya cingkrang, haram yang namanya TV. Jangankan main ke tempat tukang televisi, sekarang pada beli TV. Mana yang tadinya haram? Oh enggak, sekarang beda fatwa. Sekarang boleh lihat ustadznya. Maka yang tadinya TV itu dikampak oleh mereka, sekarang malah TV itu dibeli. Dan lihat sekarang bagaimana kerusakannya. Kemudian membeli dan memasukkan relay-relay dari orang-orang roja. Maka dia bekerja. Dipantenglah channel-channel ustadz-ustadz yang ganteng-ganteng, ditatap oleh anak putrinya yang sudah besar, oleh istrinya. Maka istrinya kenyang dengan ustadz bla bla bla, ustadz bla bla bla, sampai di antara mereka ada yang mentaklik bahwa pakaian ustadz sangat bagus, bahwa demikian dan demikian. Maka ini semuanya fitnah. Mana pendalilan tentang ghaddul basar? Mana pendalilan tentang fitnah dari orang-orang yang memberikan ceramah tanpa hijab? Maka akhirnya dengan sistem-sistem seperti ini, dakwah-dakwah yang ada menjadi carut-marut dan masuk nanti kepada taklid buta. Itu dalilnya Syekh Shaleh Fauzan ada di YouTube. Syekh Shaleh Fauzan sampai sekarang tidak ridho untuk itu. Namun banyak acara-acara yang meliput dia, terutama live. Setelah live, seperti sekarang kita live, kemudian disebar dan diambil oleh channel-channel dari Indonesia, dari Amerika, dari mana, dibuatkan video-video dari potongan-potongan gambar, sehingga dipikirnya ini dari syekh asli. Dan mungkin bisa jadi dari channel pemerintah mengambil dia, dan itu kembali kepada channel tersebut dari dosanya, bukan kembali kepada asy-syekh. Al-muhim, dari situ terjadi carut-marut. Akhirnya mereka kembali kepada taklid. Lihat para masyayikh pun demikian dan demikian. Alhasil, kembali kepada permasalahan, gajinya 4,5 miliar dalam 1 tahun, atau kurang atau lebih. Maka oleh sebab itu Imam Malik mempunyai hab, mempunyai keberuntungan. Dia tidak lebih faqih daripada Laits, namun karena dia, kata Laits, mengajar, jangan berdagang, jangan jual apa-apa. Akhirnya terus belajar dan mengajar, punya ilmu dan punya murid, dan murid-muridnya ini yang menolong madhabnya. Berbeda dengan Laits ibnu Sa'ad yang berputar-putar ke berbagai negeri. Alhasil, madhab Laits ibnu Sa'ad juga masih ada
namun sedikit, tidak seluas penyebarannya dari Imam Malik ibnu Anas. Namun diakui bahwa Imam Laits lebih faqih. Dan juga apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-Laits atba lil athar min Malik. Lihat bagaimana dari segi pujian di sini. Imam Laits lebih mengikuti sunnah daripada Imam Malik. Jadi para ulama itu jangan dikira antum dia hanya melihat kepada ilmu haddatsana, akhbarana, hafalan Qur'annya, bla bla bla, bukan. Tetapi juga dilihat dari segi-segi yang lain apa? Imam Laits Masya Allah mengajarkan kami sunnah dan kehidupannya dalam keadaan sunnah. Mulai dari salawat nafilahnya, mulai dari melaksanakan sunnah-sunnah yang termatikan, dan seterusnya. Itu dinilai. Maka Imam Asy-Syafi'i menilai daripada gurunya Malik dengan gurunya Laits, maka Laits atba lil athar min Malik. Laits lebih menghidupkan sunnah dari Imam Malik. Maka para ulama tidak memandang hanya sekedar lebih hafal hadis, lebih hafal Quran, lebih berilmu, tidak. Dilihat juga, iya sih kalau ngomongin masalah sunnah, ini sunnah, itu sunnah, dalilnya meluap di mimbar. Namun prakteknya mana? Jangan jadi NATO, no action, talking only. Jangan juga jadi NATO yang hanya sekedar berbicara saja di mimbar. Tapi amalannya mana? Imam Syafi'i melihat bahwa Imam Laits lebih mengikuti asar-asar Nabi. Dihidupkan yang namanya sunnah-sunnah semampunya. Maka alhamdulillah, inilah keadaan Laits ibnu Sa'ad. Dia imam muhaddits di zamannya dan karim dan tajir. Maka terkumpul padanya kekuatan dari ilmu dan uang. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Umar, la hasada ila fi amrain, rajulun a'tahu malan wa rajulun a'tahu ilman. Farajulun a'tahu malan yunfiqu bi amwalihi layali wan nahar, wa rajulun a'tahu ilman yunfiqu bi ilmihi yudarisunan nasal khair layali wan nahar. Tidak ada hasad kepada manusia kecuali dua perkara. Orang yang diberikan harta tapi tidak pelit, diinfakkan untuk masjid, untuk ma'had, untuk apa saja diinfakkan dari hartanya. Yang kedua, juga tidak boleh hasad kecuali kepada satu, dia mempunyai ilmu. Maka sepanjang hari dan malam dia membahas dan mengajar, membahas lagi pulang, mengajar lagi, terus. Maka dua orang ini kita harus hasad. Dan makna hasad di sini apa? Al-ghibthah. Hasad yang boleh. Makna ghibthah adalah hasad yang menginginkan seperti orang ini, seperti kita ingin seperti imam ini, kita ingin seperti Syekh Fulan. Itu namanya ghibthah. Adapun hasad yang haram, ma'azawalin ni'mah, dengan diturunkan senang kalau dia itu jatuh, itu yang hasad, itu yang haram. Maka di sini poinnya adalah boleh kita berhasad kepada dua perkara, dan dua perkara ini kadang-kadang tidak bersatu. Ada seorang alim tapi fakir karena memang dia mengajar, tidak sempat dia jualan di pasar. Kalau dia jualan di pasar malah waktunya untuk jualan di pasar habis. Akhirnya dia tidak memiliki ilmu yang banyak. Maka akhirnya dia memilih mengajar saja. Akhirnya kalau hanya mengajar dia akan fakir. Hanya mendapatkan bantuan dari orang lain.